Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa ala siddiqal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Umum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati segenap Bapak Kepala Manajer yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan, yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kembali kita dapat hadir berkumpul bersilaturahim di Masjid Al-Niyah yang kita cintai ini, dengan harapan semoga pertemuan ini mendatangkan barokah dan ridha Allah buat kita sekalian, sehingga setiap hajat, munajat dan doa kita di tempat ini, di majelis ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilapangkan urusan kita, hati kita diluaskan, rezeki kita diluaskan, dan kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat fi dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, semoga senantiasa tercurah dan dilimpahkan atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita bahas sedikit sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita al-munjiyat salasah wal muhlikat salasah. Ada tiga hal yang akan membuat manusia itu selamat. Ada tiga hal yang akan mencelakakan, yang akan membuat kita hidup kita sengsara dunia akhirat. Yang pertama, dalam kondisi apapun, kalau kita mengamalkan ini, kata Nabi, pasti Allah berikan selamat. Selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat. Sebagaimana kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat, dan pastinya selamat daripada neraka jahanam. Itulah tujuan hidup kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga yang akan mendatangkan keselamatan di dunia wal akhirah. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amal munjiyat fa khasyatullah fis sirri wal alan. Yang pertama yang akan membuat kita selamat adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sendiri tanpa ada yang menatap kita, atau di saat kita beramai-ramai banyak yang melihat kita. Artinya takwa yang paling tinggi itu adalah khasyah, adalah khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti takwa itu sendiri Bapak Ibu adalah ittaqa yattaqi, artinya takut. Yang ada kata khasyah. Khasyah itu artinya takut secara zahir dan batin. Kalau khauf itu takutnya hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an ada kalimat khauf, takut, kemudian ada kalimat khasyah. Kalau kalimat khauf itu Allah sandingkan dengan kalimat auliya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah la khauf, tidak ada yang dikhawatirkan dunia. Artinya dunianya, kerjaannya, semuanya tidak ada yang dia takutkan. Yang ada takutnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, susahnya tidak lagi dunia, tapi susahnya hanya kehilangan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu standarnya dua, la khauf wala hazan. Khaufnya hanya takutnya ke Allah, dia sudah tidak takut lagi ke makhluk, karena manusia itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kalau susahnya tidak susah lagi ngitung uang, tidak susah lagi dia punya utang, yang dia susahkan hanya kalau dia tidak bisa mendekat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara umum ada disebut khasyah, surat Al-Bayyinah. Allah isyaratkan, ya, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ya, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Firman Allah, surga itu mengalir di bawahnya, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalamnya, dan ada ridho Allah kepada mereka.
Itu buat siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Itu diberikan pada orang yang punya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah itu takutnya, walaupun tidak takut betul ke Allah, tapi masih adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama sekali tidak punya takut sehingga ukurannya dia itu mau masuk neraka tidak takut. Saya nanti yang pertama kali masuk neraka katanya. Ya, kenapa saya akan konser di neraka jahanam sama Michael Jackson kata kemain angan depunya. Ya, orang api dunia saja kita belum sudah ketakutan, baru gempa dunia saja kita sudah lari ya kemarin itu, apalagi besok nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah sama sekali tidak punya takut ke Allah, berarti kita akan melakukan segala yang kita mau tanpa ada halangan. Itu masalah ya. Kalau kita tidak ada yang kita takuti, itu masalah besar Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang tertinggi itu ada pada takwa. Takwa itu paling tinggi nilainya adalah takut pada Allah. Kalau takut pada Allah, maka insya Allah segalanya pun akan takut pada kita. Maka masukkanlah di dalam kesendirian kita takut untuk bermaksiat. Masukkanlah dalam keramaian kita takut untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri dalam takut kepada Allah sendiri, kita itu adalah sendiri-sendiri yang diberkahi oleh Allah dan diselamatkan. Dalam kumpul kita, dalam banyak kita takut kepada Allah, maka kitalah yang terbaik, kitalah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ukurannya ya hari ini banyak musibah, ya gempalah dan seterusnya, maka kita seolah-olah Allah tegur. Ya, di dalam surat As-Sajdah Allah syaratkan wala nudhiqannahum min adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku rasakan kalian sedikit saja dari azab yang kecil, dunal azabil akbar, bukan azab yang besar, la'allahum yarji'un, agar kalian takut ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya gempa yang kemarin, kemudian hujan es, ada hujan es kemarin. Bagi yang belum merasakan, belum beruntung. Ya, ada hujan es. Nah itu bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala takhwif. Dia menakut-nakuti kita agar kita ini takut ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan cara ini kita belum taat, kita belum mau ke masjid, belum kita mau sedekah, belum kita ini masih kekeh dengan nafsu kita yang hanya untuk dunia saja, maka jangan salahkan Allah kalau kita nanti dilikuifaksi oleh Allah. Jangan jadi Cirebon yang kedua. Cianjur, Palu, Cianjur yang ketiga. Ya. Bisa jadi di dalam Al-Quran surat Al-Mulk Allah sudah sebutkan 1400 tahun yang lalu, a'amintum man fis sama an yakhsiba fikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan maksiat kalian sementara yang di langit itu mampu membolak-balikkan bumi, fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba kalian ditelan oleh tanah. Siapa yang pertama kali ditelan, dilikuifaksi oleh Allah adalah Qarun sampai wa khasafna bihi wa bidari, sampai rumahnya, harta-hartanya, Qarunnya ditenggelamin oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena ada takutnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini orang-orang mungkin tidak takut ke Allah, maka Allah tenggelamkan dia. Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir, surat Al-Mulk. Kalau hari ini kalian belum beriman, belum takut kepada Allah, maka takutlah kepada azab yang akan turun dari langit, karena kalian tidak akan sangka-sangka dari mana datang. Ya, maka jangan kita merasa aman dengan maksiat kita, jangan kita merasa aman dengan tidak ibadahnya kita. Hati-hati Bapak Ibu, karena semuanya adalah ujian. Jangan merasa aman di jabatan, mohon maaf. Jangan merasa aman di uang yang banyak. Jangan merasa aman di usaha yang sukses. Jangan merasa aman pada diri kita ukurannya yang kurang segala-galanya. Tapi merasa amanlah ketika Anda taat ke Allah Subhanahu wa taala.
Merasa amanlah ketika Anda sujud bersimpuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi katakan, demi Allah, ketika engkau menganggap orang yang taat itu lebih sengsara ketimbang mereka yang bermaksiat. Ketika engkau menganggap orang yang maksiat tidak taat ke Allah itu lebih tenang, lebih bahagia ketimbang dirimu yang taat kepada Allah. Demi Allah engkau menghina-hina Allah taala. Itu kata Nabi. Kenapa? Karena selamat itu pasti ada pada taat. Kalau bapak mungkin ada yang sering mengatakan apa lu sekeno dia nak sembahyang, dia ngaji, dia ajak masjid, ya bawa sendiri, rezekinya kelancaran, tenang hidup itu bilang aja lu sembahyang pretul ya. Rezeki syarat-syarat saja berarti secara tidak langsung Anda telah menghina Allah Ta'ala ya. Maka pastikan kita ini sudah imtah di sini, pasti aman. Ukurannya ada lindur hari ini, jangan kemana-mana. Insya Allah aman ya. Mudah-mudahan lindur. Jangan. Ya, insya Allah pasti aman, pasti aman. Karena kalau kita itu merasa aman dalam taat, disitulah keimanan yang luar biasa. Tetapi ketika kita merasa aman dalam maksiat, itulah hati yang sudah mati ya. Disitulah hati yang sudah tidak dikehendaki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyaman dalam maksiat, karena dalam maksiat tidak ada keamanan. Dalam taat pasti ada keselamatan. Yang kedua kata Nabi SAW, kalau kita mau selamat setelah ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi sumber selamat. Yang kedua, susulkan dengan al-qasdu fil faqri wal ghina. Bahasa Nabi, engkau harus siap dengan ibadahmu, qasad ke Allah Subhanahu wa taala fil faqri, baik engkau fakir, miskin, awil ghina, ketika engkau kaya. Artinya kaya kita tidak membuat kita kehilangan ibadah ke Allah, atau miskin kita tidak menghalangi kita untuk datang ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya miskin semuanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kaya itu ujian, miskin itu ujian, susah itu ujian, senang itu ujian. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah tetap dalam kaya kita qasad ke Allah, ataukah dalam kaya justru kita lupa ke Allah Subhanahu wa taala? Itu masalah. Gak bakal selamat ya, sehebat-hebatnya kita di dunia, tapi kita kehilangan Allah, kehilangan ibadah karena apa-apanya. Ya, kacang itu kacang. Ya. Orang hebat itu dia sudah kaya, dia sudah sukses, tapi dia tidak pernah kehilangan ibadahnya kepada Allah. Itu orang hebat, itu orang selamat. Kalau seandainya, mohon maaf ya, jabatan itu adalah kebahagiaan sejati, maka dipastikan kata ulama, Fir'aun adalah sosok pejabat yang luar biasa, yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang segala-galanya, karena dia sanggup memberikan kehidupan untuk kaumnya. Tapi ternyata Fir'aun tidak bahagia dengan itu. Justru Allah tenggelamkan dia di Laut Merah, dan hari ini Fir'aun menjadi contoh utama yang tidak Allah rusak tubuhnya, karena untuk memberitahu bahwa bahagia sejatinya bukan pada jabatan yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kata ulama harta itu membahagiakan, niscaya Qarun laknatullah alaih manusia yang paling kaya. Tapi ternyata Qarun tidak bahagia. Setiap hari dia keliling kepada kaumnya bawa hartanya, sampai kata Allah inna mafatihahu ta'tanu bil usbah, sampai kunci-kunci gudang emasnya Qarun itu tidak sanggup dipikul oleh 40 orang yang kuat-kuat. Itu kunci gudang nyatu, tidak bisa dipikul 40 orang. Gimana besar gudangnya? Ada sini punya kunci gudang, kepala yang dipikul 40 orang, gak ada. Tidak ada. Itu saking kayanya Qarun, tapi setiap saat hatinya menjerit. Menjeritnya apa? Dia takut kehilangan hartanya, dia takut kehilangan dipuji, dia takut dihina, dia takut runtuh hartanya. Maka dia dengan segala cara hanya menjaga hartanya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, fa khasafna bihi bidral ardi, maka kayanya ditenggelamkan ke Allah. Maka sampai hari ini
Harta apapun yang kita temukan di bumi disebut harta karun. Oh, baru tahu ya. Harta karun itu hartanya korun yang tertimbun hari ini. Oh ya, besar sekali rohnya ini. Ya jadi ya, itu tidak membahagiakan. Maka Rasulullah SAW adalah kehidupan yang seimbang. Rasulullah itu dikatakan miskin, nggak miskin. Rasulullah miskin atau kaya? Kaya. Kaya atau miskin? Kaya. Aneh. Rasulullah itu kaya iya, miskin iya. Ya. Sampai beliau berdoa, Allahumma mahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang miskin, dan wafatkan saya miskin, dan nanti bangkitkan saya sama orang miskin. Berani sih dia berdoa begitu. Ini doanya wali, langsung saja jadi wali. Saya aja belum berani. Kalau kita ya Allahumma in kana rezeki bisawa fansilu. Ya Allah, kalau ada rezeki di atas turun, di bawah muncratin, di laut datengin. Itu kita kan goyang dalam miskin. Jadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan Rasulullah yang paling ideal. Wa wajadaka ailan fa'agna. Ail itu di bawahnya miskin. Engkau miskin, engkau aku jadikan kaya. Kayanya Rasulullah itu tidak dengan harta. Rasulullah kayanya dengan hati. Apapun yang dia mau, Allah langsung jawab maunya Nabi. Tapi kenyataannya dikatakan kaya, Rasulullah nggak punya apa-apa. Ada mobilnya Nabi, ada Toyotanya Nabi, ada TV-nya Nabi, ada rekeningnya Nabi. Gak ada. Rasul itu gak punya apa-apa Pak. Di rumahnya kulkas gak ada, TV gak ada, video gak ada, ya, rekening gak ada. Tapi gak boleh mengatakan Nabi miskin. Beliau miskin kelihatannya iya, agar para sahabat, agar umatnya yang miskin-miskin itu tidak patah hati melihat nabinya tidak punya. Ya. Nabi adalah miskin, Nabi paling miskin. Kalau dikatakan Nabi kaya, beliau paling kaya. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan sejati dalam kaya dan miskin. Artinya Rasulullah tidak punya, ibadahnya tetap kencang, kayanya ibadahnya tetap kencang. Itulah orang sukses, Bapak Ibu. Kita ini kaya sekecil lah, kesombong. Bro, jangan pada nggak bawa lagi kunyodor. Ya Allah, baru secuprit kayaknya kita ini kantong pada dengan Allah Ta'ala. Dimasukkanlah dia ke neraka. Dalam hadis Allah berhujah terhadap orang kaya-kaya yang sombong sampai dia kehilangan ibadah. Kenapa sih itu kaya masuk neraka? Kata Allah, cocok ya Allah, ini kembi itu sibuk ngurus dunia katanya. Sibuk ngurus dunia apa aja sugih di sini. Baik itu bisnis tuh ya Allah, semendal Eropa tahu itu mendal di Qatar. Saking sibuknya kehilangan ibadah. Kata Allah, aku jadikan hambaku paling kaya itu ada pada Sulaiman alaihissalam. Dia memiliki kekayaan timur, barat, laut, daya, selatan, bawah, atas, semuanya aku berikan untuk Nabi Sulaiman. Tidak ada kerajaan kekayaan yang paling hebat melampaui hambaku Sulaiman. Tapi kayanya Sulaiman tidak pernah kehilangan ibadah. Engkau tidak sama sekali 1%-nya dari kekayaan Sulaiman. Kau sendiri dewa ibadah, engkau selalu kehilangan ibadah. Nah maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang selamat itu enggak peduli dia mau susah, dia mau senang, dia enggak pernah kehilangan ibadah. Dalam senang, dalam kaya Anda tetap ibadah. Disitulah Allah limpahkan nikmat yang berlebih. Dalam miskin Anda kehilangan ibadah, disitulah semiskin-miskinnya miskin. Tidak peduli kita punya hutang berapa, tidak peduli kita punya setoran berapa, pedulilah Anda itu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
dalam taat itu solusi pasti datang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwamu ke Allah akan mendatangkan solusi yang terbaik dan ada rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Rezeki kita ini lebih banyak dari sangka daripada kita sangka. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang selamat pasti sukses kata Nabi dunia akhirat, yakni al-adlu fil ghadab war ridha. Dia tidak pernah marah menyikapi permasalahannya, karena dia tidak akan mungkin adil kalau dia selalu mengedepankan emosinya. Ya, jangan marah ya Bu ya, selalu kemos saja udah. Kalau ada masalah kemosin, sesalah itu ada kota amal lewat kemosin. Jangan ngeluan sudah, jangan dimasukin. Ya, senyumin aja, udah. Ya, karena senyum itu adalah sedekah. Ya, makanya sedekah paling tinggi itu adalah tabassum kali akhika, bertemu saudara, bertemu orang lain, wajah kita berseri-seri, kemudian sambil tersenyum, itu sedekah paling bagus. Ini ketemu orang, mau makan orang, keluar rumah ketemu tetangga, terus ini, gimana jantung? Harus kita mati kalau begitu. Ya. Artinya kita ini janganlah marah. Hidup ini bukan untuk emosi, hidup ini untuk dijalani, disyukuri atau disabari. Konsepnya dua aja, syukuri, sabar. Ya, jangan marahi. Ya, jangan dimarahi. Masalah itu nggak selesai kalau dimarahi. Si omeh sudah anak si itu tidak akan selesai dengan omehan itu. Justru kita akan tambah ditantang. Ya, menyikapinya dua aja. Kata Nabi, ajaban li'amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Orang yang beriman itu pasti hebat karena dia punya kekuatan dua yang Allah berikan. Walaysa illal mu'min, dan tidak diberikan dua ini kecuali orang mukmin. Yakni syukurnya atas nikmat, sabarnya atas ujian. Dua aja lah jalan. Kalau ada nikmat, alhamdulillah. Kalau ada musibah, innalillahi, selesai lah. Ya, jangan pakai emosi-emosi. Ya. Jangan pakai marah-marah, karena marah itu dari syaitan, dan syaitan dari api. Api itu membakar, yang terbakar akan hangus, tidak menyisakan apa-apa. Ya. Maka ukurannya kata Nabi, kalau bapak ibu marah berdiri, usahakan bisa duduk. Ya. Duduk, kalau duduk masih marah, tidur. Kalau tidur masih marah, keluar dari rumah. Kalau keluar rumah masih marah, pergi ke pantai. Ya. Hirup udara segar sana. Kalau masih di pantai marah, nyelam. Mending masih nyelam, sili, dindi, tulang-tulang. Biar diumumkan innalillahi wa inna ilaihi selesai. Itu hadis, beneran. Makanya pantai itu sunnah. Kenapa? Karena sumber ketenangan. Coba sih itu kalau stres ke pantai dan tidak ada ceritanya. Coba nelayan itu tanya, saya sudah suruh. Nelayan itu apa? Nggak ada yang stres, nggak ada yang galau. Kenapa? Karena mereka itu pelowong hidupnya di laut. Jadi kalau pelaut-pelaut itu, kalau udah di tengah laut, ntar pikiran utang dia punya lupa nikmat. Ya udah debat tobat. Ini nyindir atau bagaimana? Iya benar. Ini penelitian. Apa? Jadi kalau kita ke pantai Pak, itu seru hidup kita, ya, tenang. Ya. Kalaupun pakai angin laut masih marah karena lagi nyelam Pak, nyelam udah. Kalau masih marah nyelam udah, jangan balik-balik biar saya diopong. Nah, artinya masalah seperti itu marahnya, artinya janganlah marah. Menyikapi sesuatu dua sikap saja, dan syukur yang ada, sabar yang tidak ada. Yang kita syukuri ada ditambah, yang kita sabari nggak ada bakal diadain. Itu masalahnya, kita ini nggak syukur sama yang ada, kita lihat yang nggak ada.
Kita tidak sabar sama yang ada, kita lihat yang tidak ada. Dia punya istri, istrinya nggak dilihat-lihat, istri orang aja di tangga-tangga. Itu namanya nggak syukur. Nggak dirasa bisik pedas-pedas waktu kita. Yang kelihatan tuh nikmati. Anda punya TV 30 in, tonton 30 in itu. Jangan lihat TV-nya orang second in. Ya. Anda punya motor, pakai motor, jangan lihat yang punya mobil, pinang sih. Ya. Ada Ambon di depan kita makan. Ya. Jangan ngelamun pizza lamunan. Inilah sifat kita. Yang nggak ada kita pikirin, yang ada dia tengah-tengah. Istrinya bola wali bonde tengah-tengah, bah tetangga gak berotot ini. Konsep hidup Islam itu sebenarnya ringan sekali. Syukur yang ada Allah tambah, sabar yang gak ada pasti akan diadain. Ya. Gimana caranya? Lihat yang ada di depanmu, jangan lihat yang gak ada. Karena kalau kita lihat yang gak ada di atas kita tidak cukup-cukup. Itu namanya tamak. Ya. Maka jadi orang yang qanaah menikmati yang ada di depan kita. Kata Zainuddin MZ, apa artinya Anda ya makan pizza tapi mimpi, lebih baik Anda makan singkong tapi kenyataan. Lebih baik mana? Lebih enak pizza mimpi. Singkong nyata. Singkong sudah nyata, itu lebih main sudah, lebih enak timbang pinang-pinang pikiran orang. Yang bukan wilayah kita janganlah pikirin yang ada. Syukuri anak sehat pagi-pagi, suami sehat, ada kita nyampa arah sedang nguping ngerukuk, kurang syukur apa coba? Nih ya Allah yang mau kamu berdiri. Aduh. Ya, gimana pagi-pagi udah stres ngamuk-ngamuk, gimana sampai malam itu mati sudah malam-malam. Bilang terhormati Allah. Jadi selamatnya Islam itu ringkas saja. Rasulullah itu mensyukuri dan mensabari tanpa memarahi. Karena memarahi itu tidak akan mendatangkan kebaikan walau sedikit. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik. Seandainya engkau keras, marah, tidak ada satupun yang akan mau melunak mendekat kepadamu. Justru mereka akan menjauh berlari dari Muhammad. Maka karena engkau lembut, lemah, sabar dan syukur, maka semuanya mendekat kepada. Jangankan manusia, ke Rasulullah itu tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang itu sujud ke Nabi. Binatang tumbuhan itu merapat ke Nabi. Kenapa? Karena kelembutan Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga konsep yang ditawarkan Rasulullah dalam keadaan apapun. Pasti di tiga ini kita selamat. Yang pertama, yakinlah dalam taat, dalam takwa ada selamat. Kemudian yang kedua, jangan kehilangan ibadah apapun kondisi kita. Yang ketiga, maksimalkan emosi, karena emosi mempengaruhi kebahagiaan dan keselamatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah berkah ridho kepada kita sekalian, sehingga kita selamat fid din wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.